Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan tentang teknologi konversi batu bara. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Anteng Relis Palungki. Dan yang kedua ada Sarah Ayatila. Dan yang ketiga ada Astika Arum Dwi Masuti. Nah, di area presentasi nanti, saudara-saudara dapat memahami tentang metode apa saja yang digunakan, produk apa saja yang dihasilkan, serta peluang dan tantangan yang didapat dari teknologi konversi batu bara. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang teknologi konversi batu bara, kita harus mengetahui tentang pengertian batu bara itu sendiri. Nah, pengertian batu bara itu sendiri yaitu padatan yang banyak mengandung variasi, baik komponen organik maupun komponen anorganik. Batu bara peringkat tinggi banyak dimanfaatkan secara langsung oleh konsumen, sedangkan batu bara peringkat rendah banyak mengandung kandungan air. Nah, dari tingginya kandungan air ini menyebabkan efisiensi dari pembakaran semakin rendah, dan hal ini juga dapat memicu terjadinya spontaneous combustion. Dari tingginya kandungan air ini, maka diperlukan sebuah konversi batu bara menggunakan teknologi konversi batu bara. Teknologi konversi batu bara yang telah berkembang antara lain, yang pertama ada penggerusan atau crushing, yang kedua ada pencucian atau washing, dan yang ketiga ada pencampuran atau blending. Dari sekian banyak teknologi konversi batu bara, tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dari produk batu bara tersebut. Slide selanjutnya adalah metode konversi batu bara, yaitu adalah upgrading brown coal. Teknik yang digunakan adalah pemanasan dan pembuangan air atau dewatering dengan media minyak atau minyak jenis ringan dan absorpsi minyak. Sistem hidrotermal digunakan untuk mengurangi kandungan air, sehingga nilai kalor batu bara akan bertambah dengan media air panas dan dapat mengubah sifat, fisika, dan kimia karakteristik batu bara. Upgrading batu bara diawali dengan pemecahan atau penghancuran batu bara menjadi butiran kecil sesuai ketentuan yang sudah ada. Selanjutnya, slurry atau dewatering, yang mana butiran batu bara dicampur dengan minyak sehingga berbentuk seperti slurry, dikeringkan dan menghasilkan uap proses yang digunakan dalam sumber panas. Solid atau liquid separation merupakan pemindahan slurry batu bara dengan cara dialirkan ke pemisahan centrifugal continue atau decanter agar terpisah antara slurry cake dengan minyak ringan. Selanjutnya adalah oil recovery, merupakan pemberian umpan slurry cake yang terpisah dari cairan pengering, menguapkan dan mengeringkan minyak yang terdapat dalam slurry. Proses akhir adalah briquette. Pupuk hasil slurry dimasukkan ke dalam alat, contohnya mesin briquette tipe roll ganda dengan perputaran arah berlawanan. Gulungan memiliki kantong dan dapat dibentuk menjadi produk. Selanjutnya adalah gasifikasi batu bara. Gasifikasi batu bara merupakan proses dekomposisi kimia dan termal dengan teknik pembakaran atau konversi material menjadi bahan bakar gas dengan udara terbatas. Proses yang dihasilkan dari gasifikasi batu bara adalah gas yang terdiri dari H2CO, CH4, NO3, bahan padat yang berupa arang dan abu, dan bahan cair atau stem pad. Selanjutnya yaitu metode konversi yang ketiga, yaitu pencairan batu bara. Nah, pencairan batu bara ini merupakan proses konversi batu bara yang berupa padat diubah menjadi produk cair dengan bantuan suhu, tekanan hidrogen yang tinggi, dan dibantu juga dengan katalis dan media pelarut. Nah, pencairan batu bara ini dapat dilakukan dengan dua proses, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dan adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses pencairan batu bara yaitu suhu, waktu, dan tekanan. Nah, di sini kami akan menjelaskan metode konversi batu bara yaitu menjadi beberapa produk. Yang pertama yaitu minyak batu bara, zeolit, dan beton geothermal. Selanjutnya adalah salah satu contoh produk dari konversi batu bara, yaitu minyak batu bara.
Minyak batu bara merupakan konversi batu bara jenis pencairan. Pencairan dari batu bara dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama langsung dan yang kedua tidak langsung. Faktor yang dapat mempengaruhi proses pencairan batu bara adalah kondisi operasional yang berupa suhu, waktu, dan tekanan yang diterapkan. Dalam salah satu penelitian jurnal disebutkan bahwa produk minyak batu bara diperoleh dengan mencampurkan katalis nikel molybdenum. Penggunaan katalis nikel molybdenum sendiri karena salah satu jenis katalis yang digunakan untuk memproduksi minyak dengan komposisi senyawa aromatik yang tinggi. Logam nikel sendiri sangat reaktif, sehingga selektivitas terhadap pemutus rantai C dan CH ini sangat selektif. Selanjutnya adalah perpaduan logam antara nikel dan molybdenum dapat menyebabkan terjadinya reaksi hidrodeoksidasi dan memiliki selektivitas terhadap pemutusan rantai CO. Di jurnal ini disebutkan bahwa minyak batu bara dapat diproses dari batu bara sehingga dikontakkan secara tidak langsung. Untuk itu, mari kita bahas lebih lengkapnya bagaimana metode dan apa saja yang dapat diperoleh dari jurnal tersebut. Di sini dijelaskan bahwa batu bara yang digunakan dengan nilai kalor 6.400 kilokalori per gram dengan menggunakan reaktor Blizzard. Awal proses ini adalah batu bara di grinder sehingga ukurannya 300 mesh. Selanjutnya, aktivasi nikel molybdenum dengan suhu 500 derajat Celcius selama 5 jam. Selanjutnya, keduanya dimasukkan ke dalam reaktor bed, yang mana di reaktor ini memiliki temperatur 350-500 derajat Celcius dan preheating selama 60 menit. Batu bara 300 mesh dengan variasi berat 1%, 5%, 10%, dan 15% dimasukkan ke dalam bed katalis, mengalirkan udara dengan laju alir 2 lpm ke dalam reaktor. Tekanan yang digunakan adalah tekanan 1 atm, dan waktu prosesnya adalah 60 menit. Dalam proses ini, aliran vapor akan mengalir keluar melalui atas reaktor. Kondensasi akan ditampung di dalam air Lemaier. Produk minyak batu bara dapat dianalisis dengan beberapa ketentuan. Dalam penelitian ini menganalisis 3 jenis. Yang pertama adalah pengaruh temperatur dan berat katalis terhadap yield minyak batu bara. Dalam slide 10 yang menunjukkan grafik, itu menyatakan bahwa semakin tinggi temperatur, maka semakin banyak jumlah senyawa yang terabsorpsi di permukaan katalis. Temperatur yang terlalu tinggi akan menyebabkan energi kinetik molekul semakin besar, sehingga kesetimbangan absorpsi akan bergeser ke arah desorpsi. Maka temperatur yang terlalu tinggi akan menurunkan kinerja katalis. Selanjutnya, pengaruh yang kedua adalah pengaruh temperatur dan berat katalis terhadap densitas minyak batu bara. Kita dapat lihat pada slide 11, grafik menyatakan bahwa semakin besar jumlah katalis yang digunakan, maka semakin kecil densitas yang dihasilkan. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengaruh temperatur dan berat katalis terhadap nilai graviti api dan klasifikasi minyak batu bara. Dalam slide 12 dapat kita lihat bahwa menyatakan semakin kecil spesifik graviti minyak, maka semakin tinggi graviti api. Semakin tinggi graviti api, maka klasifikasi yang diberikan terhadap produk minyak akan semakin ringan. Semakin ringan jenis minyak akan semakin pendek rantai karbon sehingga mudah untuk dirangkahkan menjadi fraksi-fraksinya. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah yield minyak batu bara optimum pada temperatur 400 sampai 450 dengan 5% katalis.
sebesar 8,81. Katalis nikel molybdenum efektif digunakan untuk meningkatkan kualitas minyak batubara terhadap fraksi gasolin. Kondisi operasi terbaik yaitu pada temperatur 400 sampai 450 derajat Celcius dengan berat 15% katalis nikel molybdenum yang menghasilkan 46,15% fraksi gasolin dari minyak batubara. Peluang dari minyak batubara sendiri adalah sebagai bahan alternatif pengganti minyak bahan bakar yang dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena mengeluarkan sedikit emisi CO2. Peluangnya lagi dapat dijadikan sebagai bahan alternatif pengganti minyak sehingga limbah batubara dapat meningkatkan nilai jual dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan serbaguna serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena limbah batubara sedikit mengeluarkan emisi CO2. Tantangan yang diperoleh dari minyak batubara adalah tantangan yang dihadapi teknologi pencairan batubara adalah investasi yang sangat mahal, serta keberadaan cadangan sumber bahan baku atau batubara yang semakin langka. Selanjutnya yaitu zeolit. Zeolit ini merupakan material nanopori dengan berbagai kegunaan, diantaranya sebagai sensor, katalis, penukar kation, absorben, dan masih banyak kegunaan dari zeolit ini. Nah, selanjutnya yaitu metode yang kita gunakan dalam sintesis zeolit ini, yaitu metode peleburan alkali hidrotermal. Nah, apa sih keuntungan dari penggunaan metode ini, di mana metode ini akan membantu mempercepat transformasi dari abu layang menjadi zeolit. Dan metode ini tidak akan merusak struktur dari kristal zeolit yang terbentuk pada proses termal ini. Nah, selanjutnya teman-teman dapat melihat tabel di sini, di mana di sini terdapat 4 perlakuan, yaitu perbedaan konsentrasi dari natrium aluminat. Nah, dari perbedaan konsentrasi di sini didapatkan hasil bahwa massa akhir dari proses hidrotermal ini berbagai macam. Kita lihat bahwa konsentrasi dengan natrium aluminat yang tinggi menghasilkan massa yang tinggi, dan konsentrasi aluminat yang rendah menghasilkan massa yang rendah pula. Nah, selanjutnya untuk ukuran kristal, di mana untuk ukuran kristal di sini memiliki ukuran yang berbeda. Jadi, tiap-tiap sampel ini dipengaruhi oleh konsentrasi natrium aluminat yang digunakan sebagai media kristalisasi, sehingga setiap sampel mengalami laju pertumbuhan kristal yang berbeda. Nah, selanjutnya, di sini terdapat peluang konversi zeolit. Dari sini terdapat beberapa banyak sektor, yaitu dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, energi, dan industri. Yang pertama yaitu dari sektor pertanian, di mana tujuan zeolit ini yaitu untuk menetralkan keasaman tanah, meningkatkan aerasi tanah, sumber mineral yang mendukung pada pupuk dan tanah, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu dalam sektor peternakan, meningkatkan nilai efisiensi nitrogen, mereduksi penyakit lembung pada hewan ruminansia. Nah, hewan ini yaitu seperti sapi, kerbau, dan lainnya. Selanjutnya, untuk mengontrol kelembapan kotoran hewan dan mengontrol kandungan amonia kotoran hewan. Selanjutnya yaitu dalam sektor perikanan, untuk membersihkan air kolam ikan dan dapat mengurangi kadar nitrogen pada kolam ikan. Nah, jadi di sini fungsi zeolit yaitu sebagai adsorben. Selanjutnya yaitu dalam sektor energi, sebagai katalis pada proses pemecahan hidrokarbon minyak bumi, sebagai panel-panel pada pengembangan energi matahari dan penyerapan gas freon.
Selanjutnya dalam sektor industri, yaitu sebagai filler industri kertas, semen, beton, kayu lapis, dan masih banyak lagi. Nah, di satu sisi yaitu terdapat peluang dalam proses pembuatan zeolit. Nah, di sini terdapat tantangan konversi zeolit dari batu bara. Yang pertama yaitu waktu yang diperlukan dalam konversi zeolit dari limbah batu bara ini membutuhkan waktu yang lama. Tentunya yaitu dari proses awal sampai akhir sangat membutuhkan waktu yang lama dalam proses metode hidrotermal ini. Selanjutnya, bahan baku yang kita gunakan dalam proses zeolit ini merupakan bahan tambang. Nah, sehingga dalam proses pemungutan bahan tambang ini nanti akan sangat berdampak pada lingkungan dan tentunya pada proses pembuatan bahan baku zeolit ini. Produk konversi batu bara lainnya yaitu ada beton geopolimer. Limbah batu bara berupa fly ash dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dalam proses pembuatan beton geopolimer. Hal ini bertujuan juga untuk mengurangi penggunaan bahan semen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama beberapa bulan, maka didapatkan hasil kuat tekan maksimum beton terjadi pada hari ke-28. Beton geopolimer yang telah direndam menggunakan sulfat sebanyak 5% akan mengalami penaikan kekuatan tekan setelah hari ke-7 sampai hari ke-28. Dan beton geopolimer akan masih terus bertambah kekuatan tekan sampai hari ke-90. Dalam konversi pembuatan beton geopolimer tentunya memiliki sebuah peluang, yaitu kandungan yang terdapat pada fly ash dapat dijadikan sebagai bahan pengganti semen dalam proses pembuatan beton geopolimer. Hal ini menyebabkan pengurangan penggunaan semen dan tentunya bisa menghemat biaya produksi beton geopolimer. Selain terdapat peluang, tentunya terdapat sebuah tantangan. Kandungan sulfat yang terdapat pada fly ash belum bisa mempengaruhi kekuatan maksimal pada proses pembuatan beton geopolimer. Hal ini menyebabkan daya tahan dari beton geopolimer tidak berlangsung lama karena kekuatannya tidak maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.